diculik, disiksa, dan diperkaos selama 40 hari. Kisah kejam dan memilukan dari Junko Furuta. Menargetkan Junko. Junko adalah seorang gadis SMA berusia 17 tahun yang tinggal bersama orang tua dan saudara laki-lakinya. Dia cantik, pintar, menjauhi minuman keras, nggak merokok, narkoba, dan populer. Junko yang berharap untuk segera lulus SMA ini bahkan sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan elektronik Jepang dan sedang mempersiapkan kehidupan barunya. Dia juga memiliki pekerjaan paruh waktu di mana dia menabung untuk trip kelulusan bersama teman-temannya. Di antara banyak laki-laki yang mencoba mendekati dan menyatakan cinta kepada Junko, ada seorang anak laki-laki yang bernama Hiroshi Miyano. Tapi karena Miyano ini terkenal playboy dan mungkin punya koneksi dengan geng Yakuza, Junko menolak cintanya. Karena penolakan itu, Miyano ini semakin menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan Junko Furuta. Dia membuat skenario bersama temannya yang bernama Nobuharu Minato. Skenarionya adalah ketika Junko pulang dengan mengendarai sepeda dari kerja paruh waktunya, Nobuharu ini akan menendang Junko agar jatuh dari sepeda, dan Miyano akan datang membantu Junko sebagai pahlawan. Skenario yang dijalankan pada tanggal 25 November itu berhasil. Junko percaya dan membiarkan Miyano membantunya. Miyano mengatakan bahwa daerah tersebut rawan geng Yakuza dan menawarkan untuk mengantarkan Junko pulang sampai ke rumah. Alih-alih membawanya pulang, Miyano ini malah membawa Junko ke sebuah gudang kosong. Di dalam gudang itu, Miyano mengaku kalau dia adalah salah satu anggota geng Yakuza yang memiliki koneksi tinggi, yang dimana dia bisa membunuh Junko ini kapan aja kalau si Junko nggak mau berhubungan badan dengannya. Junko yang ketakutan dengan pasrah membiarkan dirinya dibawa oleh Miyano ke hotel cinta dan memperkaosnya. Saat di hotel, Miyano ini menelpon Nobuharu yang sedang bersama kedua teman lainnya yaitu Jo Oguro dan Yasushi Watanabe untuk mengatakan kalau rencana mereka berhasil. Dan ternyata kelakuan bejat kayak gini udah pernah mereka lakukan sama gadis lain. Karena kayaknya memperkaos adalah suatu hal yang biasa dan menyenangkan bagi mereka, ketiga temannya tadi ini meyakinkan si Miyano untuk tidak melepaskan Junko dan membawanya ke tempat mereka. Pada tanggal 26 November, Miyano membawa Junko ke sebuah taman tempat tiga anak laki-laki lainnya sedang menunggu. Ketiga teman Miyano tadi juga ngaku sebagai geng Yakuza yang tahu tempat tinggalnya si Junko Furuta. Mereka mengancam akan membunuh bukan hanya Junko, tetapi juga keluarganya kalau si Junko ini coba-coba kabur atau memberitahu kepada siapapun. Dan kemudian mereka membawa Junko ke rumah orang tua Nobuharu di mana dia akan disekap selama sisa hidupnya. 40 hari terakhir Junko. Karena nggak bisa dihubungi atau ditemukan keberadaan Junko, orang tuanya melaporkan dia hilang pada tanggal 27 November. Tapi polisi nggak jadi melakukan penyelidikan karena para bocah tersebut memaksa Junko menelepon keluarganya untuk mengatakan kalau dia kabur dari rumah dan dia baik-baik aja. Bahkan ketika orang tua Nobuharu ada di rumah, Junko ini harus berpura-pura jadi pacarnya. Walaupun sebenarnya orang tua si Nobuharu ini udah mulai tahu kalau Junko ini disekap dan disiksa karena terlihat dari bekas luka dan trauma yang dialami Junko. Orang tua Nobuharu ini nggak berani buat lapor ke polisi ya karena alasannya mereka ini takut sama Miyano yang punya koneksi dengan geng Yakuza yang bakal ngebalas kalau diaduin ke polisi. Bersama keempat bocah itu, Miyano mengajak beberapa anggota geng Yakuza lainnya dan teman sekolahnya ikut serta dalam pemerkosaan dan pelecehan terhadap Junko. Dilaporkan bahwa lebih dari 100 orang datang ke rumah tersebut untuk melakukan pelecehan seksual atau penyiksaan selama 40 hari. Sangat ekstrim dan kejam. Jumlah cedera yang dialami Junko dalam 40 hari itu benar-benar gila. Dia diperkosa beramai-ramai berulang kali lebih dari 400 kali. Mereka bergiliran memukulinya dengan tinju dan tongkat besi, dijadikan samsak tinju dan digantung di langit-langit. Dia dipaksa minum obat-obatan, alkohol, makan kecoa, dan bahkan air kencingnya sendiri. Mereka mencoret-coret wajah Junko dan memaksanya menari telanjang sambil dipukuli. Botol, batang kayu, dan kembang api yang menyala dimasukkan ke dalam lubang anus dan lubang kemaluannya. Kaki, kemaluan, dan wajahnya dibakar dengan korek api. Mereka merobek salah satu putihnya dengan tang. Dia dikencingin dan terus-menerus dipukul dengan berbagai benda. Dia dipaksa melakukan masturbasi dan hanya diberi sedikit makanan atau air. Dia terkadang ditempatkan di lemari es dan terkadang tidur di balkon di musim dingin. Karena serangan terus-menerus, wajahnya ini bengkak. Bagian tubuhnya mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau busuk. Darah yang menyumbat rongga membuatnya sulit bernapas dan dia mengalami dehidrasi
nyeri serta muntah karena organnya rusak. Laporan juga menyebutkan bahwa dia nggak bisa nahan pup atau pee dan butuh waktu hampir sejam hanya untuk pergi ke toilet. Menjelang akhirnya dia cuma bisa buang air di tempat dia berbaring. Peluang Junko untuk kabur. Di pertengahan 40 hari, Junko meminta mereka untuk membunuhnya dan mengakhiri saja. Tapi mereka terus membuatnya tetap hidup. Ada 2 kali peluang Junko untuk kabur. Yang pertama, ketika Junko mencoba menelpon polisi dan memberitahu bahwa dia disekap, tapi para bocah tersebut merebut telepon dan menutupnya sebelum Junko mengatakan apapun. Sebagai hukuman, mereka membakar kaki Junko, menghancurkan jari-jarinya, juga membakar kelopak matanya dengan korek api dan lilin panas. Yang kedua, ketika salah satu dari para bocah tersebut melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan ketika polisi datang ke rumah Nobuharu, mereka mengatakan tidak ada anak gadis di sini, dan bahkan mereka menawarkan polisi untuk masuk untuk menggeledahnya. Tapi polisi geblek ini malah menolak dan pergi. Seandainya mereka menggeledah rumah tersebut dan menemukan Junko, kemungkinan besar Junko akan selamat. Hari terakhir Junko pada 4 Januari tahun 1989, hari di mana Miyano kalah judi dan memutuskan untuk menyiksa abis Junko. Bocah-bocah itu terus memukulinya, memaksanya berdiri, jatuh, berdiri lagi, hingga Junko kejang-kejang. Memakai kresek di tangan mereka untuk menghindari darah dan nanah, serta terus memukuli Junko. Akhirnya mereka menyiramnya dengan cairan korek api dan membakarnya. Serangan yang berlangsung selama 2 jam itu akhirnya mengakhiri nyawa Junko. Mereka membungkus mayat Junko dengan selimut dan memasukkannya ke dalam tas travel. Kemudian tas travel tadi dimasukkan ke dalam drum berukuran 55 galon dan mengisinya dengan beton. Drum tersebut dimasukkan ke dalam kantong sampah, kemudian dibuang di tanah kosong di lokasi konstruksi di Tokyo. Beberapa minggu setelah Junko meninggal, Hiroshi Miyano dan Jo Ogura ditangkap karena pemerkosaan seorang wanita berusia 19 tahun yang terjadi pada bulan Desember saat Junko masih hidup. Polisi ini juga mau nanya sama si Miyano dan Jo Ogura tentang kematian wanita lain dan anaknya. Saat mereka diinterogasi secara terpisah, si Miyano ini mikir kalau Ogura ngaku tentang kasusnya Junko. Padahal polisi bahkan nggak pernah tahu kalau Junko ini hilang. Jadi secara nggak sengaja Miyano ini membeberkan kejadian dan lokasi mayat Junko, yang akhirnya polisi menggeledah dan menemukan jenazah Junko yang dibuktikan dengan sidik jari. Dengan pengakuan dan penemuan jenazah tersebut, polisi akhirnya menangkap Miyano, Nobuharu, Oguro, dan Watanabe. Penangkapan dan hukuman. Karena usia mereka, banyaknya siksaan, kematian yang lambat, dan mungkin karena hubungan mereka dengan Yakuza, para bocah ini nggak dituntut atas pembunuhan. Sebaliknya, mereka dituduh melakukan cedera tubuh yang mengakibatkan kematian. Keempat bocah tersebut mengaku bersalah dan menerima hukuman penjara. Pada masa itu, anak laki-laki di Jepang yang masih berusia 15-18 tahun dianggap masih di bawah umur. Jadi awalnya nama dan identitas mereka itu tidak dirilis. Tapi karena kebrutalan dan kejahatan mereka, sebuah media di Jepang mengungkapkan identitas mereka dengan mengklaim bahwa mereka nggak pantas dirahasiakan. Miyano sebagai pemimpin dalam kejahatan itu dihukum penjara 20 tahun dan dibebaskan pada tahun 2009. Dia bergabung kembali dengan geng Yakuzanya dan ditangkap lagi karena kasus penipuan. Walaupun pada akhirnya dia dibebaskan karena nggak punya bukti kuat untuk dihukum. Nobuharu yang saat itu berusia 16 tahun menerima 5 hingga 9 tahun dan setelah dibebaskan dia pulang ke rumah untuk tinggal bersama ibunya. Saudara laki-lakinya maupun orang tuanya yang tinggal di rumah tempat Junko ditahan tidak dituntut. Keluarga Nobuharu yang kalah dalam gugatan perdata keluarga Junko nggak pernah sepeser pun membayar ganti rugi yang seharusnya mereka lakukan. Dan lagi, Nobuharu Minato ditangkap karena menebas leher seorang pria saat berkelahi. Jo Ogura yang saat itu berusia 17 tahun dikirim ke penjara remaja selama 8 tahun dan dibebaskan pada tahun 1999. Dia bekerja sebentar tapi juga bergabung dengan geng dan pada tahun 2004 ditangkap karena menyerang, menculik, memukuli anggota geng dan dipenjara selama 7 tahun. Watanabe yang juga berusia 17 tahun pada saat pembunuhan itu dijatuhi hukuman 5-7 tahun. Dia adalah satu-satunya dari 4 yang belum ditangkap atau mungkin belum berurusan dengan hukum.